Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang sumber hukum Yunani. Yang mana sumber hukum Yunani terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum berasal dari raja, di mana raja mendasari hukumnya pada kebiasaan, kebijaksanaan, ataupun atas suruhan atau pengarahan dari Tuhan atau dewa-dewa. Kemudian yang kedua, hukum bersifat oligarkis. Dalam hal ini, raja dikelilingi oleh dewan raja yang berisi orang-orang tua, di mana ketika keluarga raja tidak mengatur sendiri, maka dewan raja akan lebih berkuasa, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Misal yang terjadi di kota Athena. Lalu yang ketiga, hukum ditulis dalam undang-undang, kodifikasi, dan konstitusi. Hal ini terjadi karena ketidakadilan atau kesemena-menaan penegak hukum yang berasal dari para bangsawan kepada rakyat pada masa itu. Maka dibentuklah hukum dalam dokumen-dokumen seperti undang-undang, kodifikasi, dan konstitusi. Selanjutnya, saya akan menerangkan asas sumber hukum. Asas sumber hukum digolongkan menjadi 2 bagian, yakni berdasarkan doktrin dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan doktrin dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, traktat. Traktat ialah perjanjian tertulis yang dibuat oleh 2 atau lebih negara yang berdaulat, namun tidak menutup kemungkinan dibuat oleh satu negara dan satu organisasi internasional. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan ini memiliki sifat tidak tertulis serta yang diaplikasikan pada peristiwa dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga adalah keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan dapat dilihat dari keputusan mahkamah. Yang keempat adalah karya-karya yuridis. Fungsi dari karya-karya yuridis ini ialah untuk memberikan suatu bukti hukum yang dapat dipercaya. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yakni sumber hukum premier dan sumber hukum subsidiar. Sumber hukum premier ada perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Sumber hukum subsidiar ada keputusan hukum dan pendapat para ahli hukum internasional. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum kebiasaan. Menurut Vinogradov, pada masa itu telah ada hukum intermunisipal, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara-negara kota, seperti ketentuan mengenai utusan, pernyataan perang, dan perbudakan tawanan perang. Kaidah-kaidah intermunisipal juga diterapkan bagi masyarakat tetangga dari negara kota. Namun, kaidah intermunisipal sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama, sehingga tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan agama. Saya akan mencoba menjelaskan tentang setiap hukum masa Yunani. Yunani hidup dalam berbagai negara-negara kota. Menurut hukum negara-negara kota ini, penduduk digolongkan dalam 2 golongan, yaitu penduduk asli Yunani dan penduduk dari luar Yunani, atau biasa disebut bangsa biadab. Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan perwasitan dan diplomat yang tinggi hingga perkembangannya. Mereka juga menggunakan wakil-wakil dagang yang melakukan banyak tugas yang sekarang disebut konsul. Akan tetapi, sumbangan yang paling berharga dari Yunani untuk hukum internasional ialah konsep hukum alam yang secara mutlak berlaku di mana saja dan di negara-negara mana saja dan berasal dari rasio atau akal manusia. Konsep hukum alam ini ialah konsep yang telah dikembangkan oleh para ahli filsafat yang hidup pada masa abad 2 sebelum Masehi. Dari Yunani, pelajaran hukum alam ini diteruskan ke Roma, dan Roma lah yang memperkenalkan ajaran hukum alam ini kepada dunia hingga saat ini. Pada masa Yunani kuno, negara-negara kota pada masa itu mengenal lembaga proxenoi yang hampir serupa dengan konsul kehormatan, honorary consul, pada masa sekarang. Terdapat juga lembaga-lembaga seperti Majelis Rakyat dan juga Dewan Musyawarah yang tampaknya didasarkan pada pengelompokan kerabatan. Jadi, pada masa Yunani terdapat 3 lembaga. Yang pertama konsul kehormatan atau proxenoi atau juga honorary consul. Kemudian ada Majelis Rakyat dan terakhir Dewan Musyawarah.
Tokoh zaman ini yaitu Alexander Agung, orang yang berjasa pada perkembangan Yunani dari Masedonia yang merupakan murid dari Aristoteles. Tokoh filsafat hukum pada zaman ini yaitu Thomas Aquinas, filsafat pemikiran hukum tentang hubungan ide abadi dengan benda duniawi. Zaman perkembangan modern aliran kritisisme oleh Immanuel Kant, di mana menurutnya pendekatan empiris hukum didapatkan dari batinnya.